Kali ini kita akan belajar tentang konsep turunan. Nah, untuk mengajarkan konsep turunan tersebut, saya akan menggunakan aplikasi belajar turunan. Yang dimana aplikasi belajar turunan tersebut saya buat menggunakan Godot Game Engine. Ya, jadi Godot Game Engine itu adalah suatu software untuk membuat game, dan aplikasi belajar turunan itu adalah aplikasi yang dibuat menggunakan Godot Game Engine. Gitu, paham? Oke, ya sepertinya ini sangat bagus aplikasinya. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ya, kita jalankan gimana tampilan aplikasinya. Wow, bagus sekali kan? Mantap. Oke, ini aplikasinya. Di sini terdapat beberapa tombol, materi, quiz, exit, kemudian informasi. Untuk tombol informasi tidak perlu kita tekan ya. Tidak perlu kita lihat tombol informasinya. Kita fokus saja ke materinya saja. Dan ini tampilan kompetensi dasarnya. Ada KD 3.8, 4.3.9, 4.8, dan 4.9. Seperti itu. Kemudian ada pilihan materi. Ini terdapat dua pilihan. Ada turunan, kemudian ada nilai maksimum dan minimum relatif dari suatu kurva. Seperti itu. Jadi sekarang kita fokus saja ke materi konsep turunan saja. Jadi kita pilih materi pertama. Ya, ini tampilannya menarik sekali kan? Dan ya seperti inilah tampilannya, bagus sekali. Oke, kita masuk aja ke materi konsep turunannya. Oke, jadi misalkan ada suatu kurva, ya, kurva fx. Kita ingin mencari gradien garis singgung di suatu titik tertentu ya. Nah, misalkan kita ingin mencari gradien garis singgung di titik warna merah ini ya. Oke, itu yang akan kita lakukan sekarang. Dan untuk garis singgung itu adalah garis yang menyinggung kurva. Oke, seperti itu. Dan ini adalah garis yang menyinggung kurva. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu apa itu garis singgung, jadi itu adalah garis yang menyinggung kurva. Dan kemudian apa itu gradien? Gradien itu adalah kemiringan dari garis singgung tersebut. Jadi kalau misalkan garis singgungnya itu menyinggung di titik ini, ya titik itu berada di sini ya. Jadi kan nggak mereng nih, lurus. Berarti gradiennya itu 0. Seperti itu. Jadi kalau misalkan gini ya, ini kan mereng sekali. Berapa kemiringannya? Itu kita cari berapa gradiennya. Dan di sini gradiennya itu adalah 1,72. Seperti itu. Ya. 1,72. Seperti itu. Jadi kita cari bagaimana cara mencari gradien garis singgung di titik ini. Gitu. Oke. Nah, karena yang diketahui itu hanya satu buah titik, dan untuk mencari gradien dari suatu garis itu setidaknya membutuhkan dua buah titik. Ya. Jadi otomatis di sini kan kita nggak bisa mencari gradien garis singgung di titik warna merah ini ya. Seperti itu. Nah, gimana caranya supaya gradien garis singgung di titik warna merah tersebut itu dapat dicari? Dan caranya cukup mudah. Kita ambil lagi satu buah titik yang berada pada kurva fx. Ingat, yang berada pada kurva fx, bukan pada garis singgung ini. Seperti itu, ya. Dan untuk titik yang akan kita ambil itu, ya, itu ada kriterianya. Yang dimana kriteria utama itu adalah titik warna oranye ini tergantung dari nilai H-nya. Oke. Jadi kalau misalkan nilai H-nya itu merepresentasikan jarak antara titik warna merah dan titik warna oranye. Jadi kalau misalkan nilai H-nya itu tinggi, ya, maka nilai H-nya tinggi di sini, maka titik warna oranye ini akan menjauhi titik warna merah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nilai H-nya itu rendah, maka titik warna oranye tersebut akan mendekati titik warna merah. Gitu. Nah, sekarang karena sudah diketahui dua buah titik, kita bisa membuat satu buah garis yang melalui kedua buah titik ini. Ya, misalkan garis tersebut adalah garis yang warna oranye ini. Ya. Dan apa nama garis warna oranye ini? Nah, garis warna oranye ini kita namakan sebagai garis sekan. Kenapa garis sekan ini? Seperti yang terlihat, garis yang memotong kurva di dua buah titik, ya kan? Jadi garis warna oranye ini memotong kurva fx di dua buah titik, yaitu titik warna oranye dan titik warna oranye dan titik warna merah. Nah, sementara garis yang warna hijau ini itu adalah garis singgung, yang dimana garis yang menyinggung kurva di suatu buah titik, yaitu titik warna merah saja. Gitu. Nah, sekarang kita bisa mencari gradien dari garis yang memotong kurva ini, yaitu garis warna oranye ini. Nah, cara mencarinya itu cukup mudah. Ya, kita gunakan perbandingan trigonometri untuk tangen theta. Oke, jadi theta-nya itu adalah ini.
Kemudian seperti yang kita tahu, tan theta itu adalah sisi depan diper dengan sisi samping. Sisi depannya itu adalah fx tambah h dikurang dengan fx. Kemudian sisi samping di sudut theta itu adalah h. Nah, untuk mencari fx tambah h kurang fx itu sangat mudah. Kita kurangi aja ini fx tambah h kurang fx. Hasilnya fx tambah h kurang fx di sini ya. Kemudian h-nya untuk mendapatkan sisi samping dari sudut theta itu juga cukup mudah. Kita cari aja panjang dari sini ke sini. Itu caranya itu adalah x tambah h kurang dengan x, hasilnya h. Gitu. Oke, jadi kita dapatkan gradien dari garis yang warna oranye itu adalah fx tambah h kurang fx. Gitu. Nah, sekarang rencana awal kita itu adalah untuk mencari gradien dari garis warna hijau ini. Nah, gimana caranya? Yang kita dapat di sini adalah garis yang memotong ataupun garis yang warna oranye ini. Nah, gimana cara supaya menggunakan garis yang warna oranye ini bisa kita peroleh gradien dari garis yang warna hijau ini? Nah, caranya itu cukup mudah. Ya, masih ingat kan? Kalau misalkan nilai H-nya tinggi, maka nilai titik yang warna oranye ini akan menjauhi nilai titik warna merah. Coba kita buat nilai H-nya itu rendah. Oke. Nah, saat nilai H-nya itu kecil, namun bukan 0. Kenapa bukan 0? Karena kalau misalkan 0, ini akan menjadi tak terdefinisi. Fx tambah H kurang fx diper dengan 0. Itu hasilnya tak terdefinisi. Oke, seperti biasa, misalkan ada suatu bilangan dibagi dengan 0, maka hasilnya itu adalah tak terdefinisi. Gitu. Jadi di sini syaratnya nilai H-nya itu tidak boleh sama dengan 0, tapi boleh mendekati 0. Gitu. Nah, misalkan kita buat hal tersebut, nilai H-nya itu mendekati 0, tapi namun bukan 0, garis yang sebelumnya itu memotong, ya. Ini menjadi garis yang menyinggung kurva di titik warna merah ini. Nah, cara buat supaya nilai H-nya itu kecil, ya, nilai H-nya itu kecil mendekati 0, ini kita gunakan konsep limit. Jadi bisa kita tulis menjadi gini. Nah, gini. Jadi gradien dari garis ini, ya, ataupun garis yang menyinggung kurva, yang dimana garis secant yang sebelumnya itu motong menjadi menyinggung, ya, itu dapat kita definisikan sebagai berikut. Limit H menuju 0 ini dari mana? Dari kita buat nilai H-nya itu sekecil mungkin, namun bukan 0. Tapi kita dekati 0, itu kita gunakan konsep limit. Kemudian fx tambah H kurang fx diper dengan H, itu adalah gradien dari garis secant yang tadi. Ya, garis yang secant yang tadi, garis yang warna oranye ini. Dan itulah gradien garis singgung di titik yang warna merah tersebut. Nah, gradien garis singgung di titik warna merah ini juga dikatakan sebagai turunan pertama dari fungsi fx, ya, di titik x. Oke, di titik x-nya itu boleh di mana saja, ya, asalkan berada di kurva fx. Dan kita notasikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit H menuju 0 dari fx tambah H dikurang dengan fx diper dengan H. Dan itulah konsep dari turunan menggunakan limit. Dan cukup sekian. Bagaimana aplikasinya? Cukup bagus kan? Ya, mantap. Nah, jadi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.